قال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكيرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم بهذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الابتكار وملازمة الاعتقاد والادكار ووفقهم للدوب بطاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأذكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط المستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, di malam pembukaan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul di rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di rumah dari rumahnya Allah perlu kita adab, perlu kita memakai adab, perlu kita memakai daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana masuk ke rumahnya Allah, masuk ke masjid, sunnahnya masuk pakai kaki kanan. Kalau keluar pakai kaki kiri. Dan juga dengan berdoa, dengan doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, diawali dengan Rabbi firli. Dan juga waktu keluar, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Dan juga di dalam masjid kita menggunakan niat apa? Niat i'tikaf. Ya. Jadi yang belum niat i'tikaf, niat dahulu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita, yaitu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nikmat tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang diberi nikmat tapi bukan di dalam ibadah. Ini yang kita takutkan, kalau kita diberi nikmat bukan di dalam ibadah. Akan tetapi nikmat tersebut diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk bermaksiat. Ini hati-hati. Gunakanlah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzikir, dengan bertahmid, dengan bertasbih, dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menuntut ilmu,
baik sebagaimana di malam ini, yaitu kita memulai dalam kajian pembukaan kitab Riyadhus Shalihin yang mana dikarang oleh Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya Al-Ansari, ya, Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya. Ini imam ini umurnya tidaklah 60-70 tahun imam ini. Umurnya berapa? Meninggalnya 45 tahun. Akan tetapi karangannya sampai 17 karangan kitab. Belum lagi kitab-kitab yang belum selesai. Di karangnya ada 5 lagi. Satu kitab itu kalau disarahkan itu bisa berjilid-jilid banyaknya kitab tersebut. Ini jadi kemuliaan Allah berikan kepada Imam Nawawi ini, yaitu umurnya tidaklah panjang tapi amalnya sangat lebar. Amalnya sangat panjang. Kita bagaimana? Kita ambil hikmahnya daripada Imam Nawawi tersebut. Kita pandang diri kita, berapa banyak dari waktu-waktu kita gunakan untuk ibadah. Dari waktu kita gunakan untuk menuntut ilmu. Berapa banyak dari waktu-waktu kita gunakan untuk berzikir, untuk bersolawat. Berapa banyak kita gunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai waktu kita tamdi sabahlalan, tidak ada arti dan tidak ada maknanya. Pagi ketemu malam, malam ketemu pagi, pagi ketemu siang, ketemu sore, ketemu malam. Gak ada maknanya, gak ada artinya, gak ada pahalanya, banyak dosanya. Maka dari itu gunakanlah waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah waktu kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, adanya majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu kita untuk supaya menghidupkan waktu-waktu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana di sini kita membaca tadi adalah muqaddimah, yaitu rahasia-rahasia kitab ini biasanya ada di muqaddimah, permulaan daripada kitab. Kita baca tidak semuanya, yaitu diawali di sini dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Nah, ini maknanya sangat luas sekali. Di dalam ayat tersebut menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah. Kayaknya udah tahu semua ini ayat. Ya, yang masih SD aja sudah tahu ayatnya. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Ya. Dan ibadah itu ada umum, ada khusus. Ya, kalau khusus bagaimana? Ya, ibadah khusus itu adanya ya salat 5 waktu. Ya, ibadah khusus itu adanya puasa, adanya zakat, ya, adanya pergi haji. Itu namanya ibadah yang sudah dikhususkan. Kalau mau ibadah yang umum, apa saja bisa menjadi ibadah. Bahkan makan bisa jadi ibadah.
Kita ketahui hukumnya makan apa hukumnya makan? Hukumnya makan itu mubah. Mubah maknanya dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Akan tetapi hukum makan bisa menjadi pahala, bisa menjadi sunnah, bisa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila makan tersebut diniatkan. Saya niat makan untuk apa? Untuk supaya kuat di dalam beribadah. Ini makan pun bisa menjadi ganjaran pahala. Makan, apalagi yang lain-lainnya. Yang mencari rizki berjalan di jalan tersebut dapat pahala. Cari rizki yang halal, ya, mencari nafkah buat keluarga dapat pahala. Bahkan orang yang sedang mencari nafkah di perjalanan meninggal, maka meninggalnya pun mati syahid. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Kita pergi ke majelis ibadah, ya, pergi menjenguk orang sakit, ibadah, pergi menemani teman, ibadah, pergi menuntut ilmu, ibadah. Semuanya itu bisa menjadi ibadah asalkan, ya, tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizkin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan pajak upeti dari kita. Nih, kita hidup di dunia, kalau di dalam negara ada pajaknya tidak? Ada pajaknya. Pajak motor bayar pajak. Mobil pajak. Ada lagi PBB, pajak bumi. Ya, PBB itu pajak apa? Pajak PBB, pajak bumi, bangunan, bayar pajak. Tinggal di dunia ini kita kenapa? Kena pajak. Ya. Apalagi punya rumah, apalagi punya mobil, apalagi punya motor, kenapa? Kena pajak. Padahal kita, ya, mau kemana saja bebas kita ini. Kalau kita melihat siapa yang ngasih mata, siapa yang ngasih tangan, siapa yang ngasih kaki, semuanya adalah Allah, bukan makhluk. Seharusnya kita bayar pajak sama siapa? Sama Allah seharusnya. Karena yang kasih bumi siapa? Yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan hujan siapa? Allah. Jadi seharusnya kita bayar pajak sama Allah. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Allah menginginkan untuk apa? Allah ciptakan kalian untuk ibadah saja. Gak usah bayar-bayar apa-apa. Ma uridu minhum min rizq. Tidak diinginkan dari mereka itu rizki, tidak. Uang tidak. Tapi Allah menginginkan untuk kita apa? Beribadah. Wa ma uridu ayyut imun. Dan Allah juga tidak menginginkan untuk diberi makan. Karena Allah tidak butuh makan. Jadi Allah berikan kepada kita ini apa? Balas. Apa balas? Majanan. Apa majanan? Gratis. Ya, dikasih gratis. Tapi nantinya akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku perintahkan kalian untuk apa? Semuanya itu untuk ibadah.
Yang mana mata digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Mulut digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Tangan digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Kaki digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Semua nikmat ini nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Untuk ibadah. Inilah jadi dalam hadis Riyadhus Shalihin ini, ya, kalau kita ketahui apa makna Riyadhus Shalihin, ya, riyadoh itu apa? Riyadoh itu olahraga. Kok ini kitab belajar olahraga ya? Nyambung nggak? Nggak nyambung itu menurut kita. Tapi menurut kitab ini nyambung. Ya. Riyadhah, ya. Olahraganya sholihin, orang-orang soleh. Jadi olahraganya orang-orang soleh itu bagaimana? Yaitu ibadah. Ya. Jadi ibadah itu bentuknya banyak ibadah itu. Ya. Yang berzikir ibadah. Ya. Yang sholat juga ibadah. Jadi olahraganya orang-orang soleh itu apa? Ibadah. Jadi nikmatnya, ya, olahraganya orang-orang soleh, yaitu nikmat olahraganya orang soleh itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sambung langsung, yaitu wa qala Allah taala innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Ya, ini ayat-ayat ini, ya, mengajak kepada kita untuk berpikir. Ya, berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala memisalkan, yaitu menjadikan apa kehidupan di dunia ini kamain anzalnahu, seperti air yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Fahtalata bihi nabatul ard, yang mana di situ ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan. Ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha, menjadi sempurnalah, menjadi hiasanlah daripada dunia ini. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, manusia, jangan kalian menyangka kalian tersebut telah memilikinya dan menguasainya semua hal tersebut. Berapa banyak ada orang yang punya tanahnya 1000 hektar, yang punya tanah 2000 hektar, ada yang punya gunung, bukan punya sawah lagi. Ya, mereka menyangka itu sudah mereka kuasain semuanya. Kehidupan dunia mereka nikmatin semuanya. Ataha amruna lailan aw naharan, apabila telah datang azabnya Allah Subhanahu wa taala di siang hari, di malam hari, adanya longsor, adanya, ya, puting beliung, ya, bala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, faja'alnaha hasidan kan lam taghna bil ams, dijadikan sebagaimana tumbuh-tumbuhan tersebut yang mana kita melihatnya sudah berputik, sudah berbuah, tahu-tahunya dengan adanya bala, musibah dari Allah, seakan-akan sudah binasa semuanya daripada tanaman-tanaman tersebut.
Tidak terlihat lagi dari kemarinnya bagaimana eloknya, cantiknya. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi yatafakkarun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita permisalan, percontohan supaya kita berpikir. Ya, kita lihat tsunami waktu di Aceh, ya, rumah yang megah, tanah, sawah, semuanya rata. Manusia bergeletakan seperti ikan. Dalam sekejap waktu, bukan dalam 1 jam, bukan dalam sekejap waktu. Untuk apa semua itu? Hikmahnya supaya kita berpikir. Ya. Bagaimana kemarin saya naik pesawat. Sewaktu naik pesawat dari Jakarta menuju kota Sampit, Kalimantan Tengah. Di samping Habib ada orang yang badannya seperti algojo. Besar badannya. Ya. Bentuk cincinnya aja besar sekali. Ya, orangnya besar, mukanya seram. Itu pesawat harus turunnya 2:30. Nggak taunya nggak turun-turun ini pesawat. Udah jam 3 belum turun lagi, muter lagi. 3:30 muter lagi. Itu semua pramugari udah nangis-nangis sudah. Itu pengumuman sudah dibilang apa? Ya, sudah gawat darurat pengumumannya. Ini kayaknya mau nyusul Air Asia nih, ya. Ini yang di sebelah tadi gagah, itu karena kita baca Quran, karena kita sholawatan. Dia liatin aneh saja, diem saja. Yang lain udah ketakutan, akhirnya dia pegang-pegang tangan kita, tolong. Gimana mau minta tolong? Sama siapa mau minta tolong? Ya, semuanya kekuatan, semuanya tidak ada maknanya semuanya. Kalau sudah Allah turunkan azab, turunkan bala. Jadi sampai berapa kali muter? Sampai 4 kali muter. Jadi seharusnya 2:30, akhirnya turunnya jam berapa? Jam 4 sore turunnya. Ya, tapi alhamdulillah selamat. Supaya apa? Supaya semua itu untuk apa? Ya, supaya Allah tunjukkan liqaumin yatafakkarun. Ya. Dan kita langsung saja, ini muqaddimahnya sangat panjang. Kita sambung langsung untuk membaca hadisnya. Ya, walaupun belum punya ini, tapi hadisnya ini sudah ma'ruf. Hadisnya ini di dalam babul ikhlas wa ihdarun niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Nah, ini penting ini. Ya. Di dalam ikhlas segala hal kita menjalankan kehidupan kita harus dengan ikhlas dan juga menghidupkan dengan niat. Fi jami'il a'mal, dari semua amal-amal kita. Wal aqwal, dan semua ucapan kita. Wal ahwal, dan semua keadaan kita. Al barizah wal khafiyah, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Jadi kita harus tampakkan dahulu yang pertama apa? Ikhlas. Terus baru dengan niat. Sebagaimana dengan bab ini. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah Allah perintahkan kepada kita semua, baik orang muslim ataupun baik Yahudi dan Nasrani, semuanya itu diperintahkan untuk apa? Illa liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mukhlisin, ikhlas, tidak ada paksaan.
karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai agama yang murni, dan kita melaksanakannya, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat, wazalika dinul qayyimah, itulah agama Islam, agama yang tegak dan lurus. Wa qala Allah Ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Di sini menjelaskan juga Allah tidak akan terima luhumuha, daging-daging kurban, wala dima'uha, dan darah-darah yang berceceran dari kurban. Walakin yanaluhut taqwa, akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah takwa, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa engkau berkorban? Ya, karena si fulan, tidak akan diterima oleh Allah. Allah akan bilang, mintalah karena si fulan tersebut, mintalah kepada dia balasannya. Jangan minta kepada aku Allah nantinya. Jadi manusia nggak bisa ngasih nggak bisa ngasih imbalan. Ya, nah jadi sebaik-baiknya kita apa? Ya, semuanya kita gantungkan, semuanya kita kaitkan karena Allah. Walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang diterima oleh Allah apa? Yaitu dengan takwa kita, takutnya kepada Allah. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Di dalam ayat yang lainnya katakan in tukhfu, apabila kalian sembunyikan, ya, baik apa yang ada di dalam hati disembunyikan, baik ada yang di mata disembunyikan. Gak ada makhluk yang tahu, tapi satu yang tahu gak bisa dibohongin, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kalian sembunyikan fi sudurikum, di hati kalian, ya, autubduhu, ataupun yang kalian tampakkan, ya'lamuhullah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau disembunyikan, mau ditampakkan, Allah tahu. Dimanapun kita berada, Allah tahu. Ya, jadi sebaik-baiknya kita yaitu mengamalkan karena Allah, takutnya karena Allah, ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzi bin Riyaq bin Abdullah bin Gord bin Razaqin ibn Adiyin ibn Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Kursi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu yaitu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu akan didapatkan dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, hijrahnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan fahijratuhu ilallah, dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, dia akan mendapatkan Allah di sisinya, dia akan mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, siapa yang berniat hijrahnya untuk dunia, dia niatkan untuk memperkaya dirinya, untuk mendapatkan dunia, atau
ingin mencari perempuan untuk dinikahinya, awim ro'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan dia dapatkan. Tujuannya dunia, dapat dunia. Tujuannya mencari perempuan untuk dinikahinya, dapat perempuan untuk dinikahinya. Tapi dia tidak dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak dapatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu tergantung dengan apa? Dengan niat kita. Kalau kita niatkan mencari dunia untuk berjalan di akhirat, maka akan dapat pahala dunia, pahala akhirat. Dia niatkan menikah untuk apa? Untuk menjaga matanya dari perbuatan zina, menjaga kemaluannya dari perbuatan maksiat, maka dia akan dapatkan daripada apa yang dia niatkan yang baik tersebut. Perempuan yang akan dinikahin dia dapat, terus pahala yang akan diganjar, diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita kaji. Kenapa di awal ini adalah niat babnya? Ya. Karena ini sangat penting masalah niat sangat penting sekali. Karena salafun sholihun, orang-orang aulia, para kekasih Allah, para orang-orang soleh, mereka itu mengajarkan niat kepada anaknya seperti mereka mengajarkan bacaan Al-Fatihah. Ya, ini mungkin harus kita hidupkan lagi nih, mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Fatihah. Ya, dari umur 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, terus ngajarin apa? Al-Fatihah aja. Karena ya, sholat kita 5 waktunya makai Al-Fatihah. Ya, sangat penting sekali Al-Fatihah tersebut. Maka dari orang-orang solehun, ya, orang-orang soleh, mereka itu mengajarkan niat, ya, ibarat sampai mengajarkan sama seperti mengajarkan Al-Fatihah. Ya, kenapa? Sangat penting sekali di dalam melantunkan niat. Dia ajarkan anak-anaknya, nak, kalau engkau nanti keluar dari rumah, ya, kalau ada pintu masjid yang kebuka, tutup. Nanti kalau ada di jalan, ada duri, ada pecahan kaca, pinggirin. Kalau ketemu ada orang nenek-nenek mau nyebrang, seberangin. Kalau ada orang yang mau bertanya, ya, deketin, mau kemana, ya, tunjukin jalannya. Ya, jadi diajarkan sebelum keluar dari rumah udah banyak niat-niatnya. Nanti kalau masuk masjid pakai kaki kanan, ya, jangan lupa berdoa. Kalau lihat orang yang besar, hormatin. Lihat yang kecil, sayangin. Ya, jadi belum keluar saja sudah dapat pahala. Ini khususnya buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, niat saja sudah diganjar pahala, 1 pahala. Itu kalau 1 niat. Gimana kalau 10 niat, 10 pahala. Kalau dilakukan, maka jadi, ya, 1 ganjaran tersebut dilipat menjadi berapa? Menjadi 10 asroti amsalihah. Jadi 10. Kalau 10 niat, 10 semua dilakukan, jadi berapa semuanya? 100. Ini baru niat saja. Baru perbuatan yang kecil. Bagaimana dengan sunnah-sunnah yang lain-lainnya? Ya, jadi sunnah ini sangat penting yang harus kita hidupkan. Terutama yang kita bahas sekarang adalah niat. Ya, niat-niat baik. Ya, kalau wudu niatnya wajib. Kalau niat-niat yang baik ini sunnah.
Ya, kita hidupkan daripada sunnah-sunnah tersebut. Berapa banyak dari para wali min auliyaillah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik, ya. Mereka itu setiap harinya memperbaiki niat-niatnya. Diperbaiki niat-niatnya itu diperbaiki terus, setiap harinya memperbaiki niatnya. Ya, sebagaimana kita dalam pembukaan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perbarui lagi niat kita. Dalam majelis minggu ini, minggu depan perbaiki lagi niat kita. Kita takut, ya, kita duduk lama-lama di sini, kita dengarkan sholawatan, zikir, ya, kita korbankan waktu kita, nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah niat. Ya, jadi perbaiki niat kita tersebut. Semuanya mukhlisin, kita ikhlas karena Allah. Kita duduk di sini karena kepingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini karena kepingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa-apa niat kita, bukan untuk dunia, bukan untuk jabatan, bukan untuk kenikmatan, tidak ada lainnya kecuali kita niatkan untuk apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan lagi untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan lagi untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang lainnya, mengajak mereka untuk mengenalkan siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak lagi niat yang baik, ya. Setiap niat tersebut akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang yang dengan niat tersebut baru niat Allah kabulkan. Ya. Ini keajaiban niat. Ya, kita ketahui, ya, ibundanya Sayyidatuna Maryam. Ibundanya Sayyidatuna Maryam yang bernama Hanna. Ya. Ini Hanna ini dulunya enggak punya anak. Udah tua, ya. Dalam hatinya itu niatnya kepada Allah, ya Allah, kalau karuniai aku anak, ya, anak tersebut akan aku jaga, anak tersebut akan aku didik, anak tersebut akan aku dekatkan semuanya untukmu, ya Allah. Itu niatnya Sayyidatuna Hanna. Kepingin punya anak supaya apa? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya, dengan usia yang sudah tua, Allah kabulkan. Allah kabulkan keinginannya. Itu sebabnya dengan apa? Dengan niat. Enggak tahu dia. Ya, enggak taunya punya anak siapa? Sayyidatuna Maryam. Ya, Sayyidatuna Maryam ini ibunya siapa? Nabi Isa. Ya, punya anak, enggak taunya terus ahli ibadah, ya, diwakafkan di masjid, terus punya anak lagi tanpa suami, ya, dijadikan Nabi Allah Isa. Ya, punya anak perempuan ahli ibadah, terus punya cucu jadi apa? Jadi nabi. Sebabnya apa? Sebabnya niat. Ya, jadi kita perbaikilah banyak-banyaklah niat yang baik untuk supaya kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat umur kita ada yang 20, ada yang 30, 35. Coba dahulunya pernah enggak disebutin, tapi ada di dalam hatinya. Hatinya berkata-kata, ya, hatinya berkata-kata kepingin begitu, kepingin begini, tapi belum sempat disebutkan. Kita renungin lagi apa yang berkata-kata di hati kita tersebut, kepingin kita, kepinginan yang baik, tujuan yang baik dikabulkan oleh Allah. Ada tidak? Kita ingat lagi. Banyak enggak taunya,
ya yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya kita apa? Ya, perbaharui lagi niat kita dengan niat yang baik. Kita ketahui Sayyidina Umar Abdul Aziz, khalifah pertama. Ya, setelah 100 tahun ya, dalam Islam tersebut ya, banyak permasalahan, timbullah daripada imam yang adil. Sayyidina Umar Abdul Aziz ini dia berniat, kalau aku jadi khalifah, aku akan menjadi imam yang adil seadil-adilnya. Dengan niatnya tersebut, dengan niat yang baik, sampai-sampai ya, dengan keadilannya tersebut Allah jadikan. Sampai-sampai dia punya tanaman, dia punya sawah, dia punya kebun, ya, itu hama nggak berani makan, tikus nggak berani makan, binatang-binatang lainnya pun saling menghormati kepada binatang yang lainnya. Sebab apa? Sebab imam adil, ya. Gak mungkin kalau kita lihat terjadi ya, ada kambing yang keliaran, ada serigala yang jagain, mungkin tidak. Ini bisa terjadi kalau ada seperti imamnya Khalifah Umar Abdul Aziz. Kenapa? Karena adilnya dia, semua binatang-binatang tersebut takut untuk mengambil bukan haknya. Ya. Semuanya itu didapatkan dari mana? Dari niat yang soleh. Ya. Jadi perbaiki niat kita, perbanyak niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya di setiap kita itu tergantung dengan niat kita. Kalau niat kita karena Allah, ya, maka akan terus berjalan. Ya. Tapi kalau niatnya karena kepingin hura-hura, ya, karena kepingin, ya, niatnya kepingin minta dilihat rame-ramenya, ya, itulah dapatnya begitu nantinya. Ya, yang kita dapatkan adalah capek, umur kita habis, waktu kita hilang. Jadi kalau kita niatnya karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terus ya mudawamah, terus akan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana buah hasil karya ya guru kita Al Habib Munzir Al Musawah. Ya, karena ini adalah apa? Buah hasil karya niatnya. Niatnya jadi niat yang soleh, ya, walaupun beliau sudah meninggalkan kita, akan tetapi dengan niat tersebut, dengan niat yang baik, ya, sampai sekarang masih berjalan dalam perjuangan beliau. Yang di Bandung hidup, yang di Surabaya hidup, Majelis Rasulullah, ya. Ada lagi yang di Papua hidup, yang di Jakarta hidup. Semuanya mendapatkan apa? Mendapatkan keberkahan. Semuanya mendapatkan manfaat. Itu karena apa? Karena niat yang soleh. Ya, jadi niat tersebut ya harus kita ya perbaiki dan perbaharui dari niat-niat kita. Ya, kita doakan ya, semoga guru kita Al Habib Munzir, Allah jadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Derajatnya mudah-mudahan duduknya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan beliau manusia-manusia yang mana nantinya
bisa mencontoh manusia-manusia lainnya di dalam kebaikan, mencontoh di dalam menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya yang harus kita pikirkan, yang kita harus ambil daripada hikmah ya dari setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, semuanya itu ada baiknya untuk kita. Allah perintahkan kepada kita apa? Ikhlas. Allah perintahkan untuk kita dengan niat yang baik, semuanya itu akan berjalan baik sebagaimana Allah perintahkan. Allah lapangkan juga, Allah persiapkan juga untuk kita. Ini kita nantinya punya anak, kita niatkan anak kita sebagaimana Sayyidatuna ya, niatnya Sayyidatuna Hannah, niatnya untuk apa? Ya, kalau punya anak mau diwakafkan di masjid. Untuk apa? Untuk ibadah. Nah, kita ya jangan terobsesi sampai begitulah. Kita niatkan anak kita supaya bisa ya menjadi penyejuk hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau yang perempuannya menutup auratnya, ya kita niatkan supaya nantinya kalau anak ini tumbuh besar, supaya nantinya bisa meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita niatkan, walaupun yang belum menikah, tak apa-apa. Apalagi yang sudah menikah. Niatkan dengan niat yang baik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak tidur. Allah selalu melihat dan mengetahui. Ya. Bagaimana ceritanya apa? Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ini ayahnya yang bernama siapa? Ya, Idris. Ya. Imam Syafi'i namanya Ahmad bin Idris. Ini nama ayahnya siapa? Idris. Dia kepingin kalau dia hadir majelis, ya, melihat seorang guru ngajar, dia kepingin nantinya punya anak yang alim, yang soleh. Ya, udah kawin belum itu? Belum kawin. Cuma niatnya aja dalam hatinya, ya Allah, kepingin begitu. Niat yang baik. Akhirnya dia ini pernah duduk di pinggir kali, makan apa? Lihat ada apel, diambil di kali tersebut, ambil dimakan apelnya. Dimakan apel tersebut, setelah hampir habis, dia ingat ini apel punya siapa? Dia ingat ini apel punya siapa? Saya ini kepingin punya anak yang soleh. Kalau saya makan apel ini bukan punya saya makan yang haram. Bagaimana punya anak yang soleh? Akhirnya dia berusaha mencari tahu siapa yang punya apel. Dia selusuri perjalanan air yang mengalir dari sungai. Dia cari siapa yang punya apel ini. Sampailah di kebun apel tersebut. Dia datang dan masuk kepada yang punya kebun. Dia datangi, apakah betul engkau ini yang punya kebun apel? Betul. Ini saya minta keikhlasan, minta ridho. Karena saya tadi dari desa ini, ya, saya menemukan apel dari, ya, makan daripada apel tersebut. Dimakan apel tersebut, saya minta halalkan satu apel ini. Dapat anak yang soleh.
setelah menikah, ya, kalau adat daripada adat yang sebetulnya, ya, kalau yang masih dipakai, ya, adat-adat lama, ya, dalam pernikahan itu masih dipakai di Hadramut, di negeri Hadramut, negara Yaman. Ya, jadi orang kalau menikah itu belum lihat perempuannya. Yang lihat perempuannya siapa? Ibunya, adiknya perempuan,
Rasulullah sallallahu